Halo Sobat Mekanik, selamat siang. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang Modern Control System dengan fokus pada PID Controller. Materi ini diambil dari buku Modern Control Engineering karya Katsuhiko Ogata. Kita akan melihat bagaimana sistem kontrol bekerja, komponennya, serta penerapan PID pada kehidupan nyata. Nah, sebelum lanjut, izinkan aku memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, namaku Rido Satria Herlambang, akrab disapa Rido, dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Diponegoro, dengan NIM 40040244653 dari kelas 3D. Nah, presentasi ini saya susun sebagai bagian dari pemahaman materi sistem kontrol modern. Untuk buku dan sumber materi yang akan saya bawakan bersumber dari buku Modern Control Engineering edisi kelima oleh Katsuhiko Ogata. Pada dasarnya, dalam buku ini membahas sistem kontrol yang merupakan mekanisme yang mengukur output dan membandingkan dengan input acuan, lalu melakukan koreksi agar output sesuai dengan yang diharapkan. Nah, lalu kita masuk nih, apa itu sistem kontrol? Nah, sistem kontrol adalah suatu sistem yang mengukur output atau variabel terkontrol dan membandingkannya dengan nilai yang diinginkan atau referensi, lalu menggunakan sinyal kontrol untuk mengoreksi perbedaan agar output sesuai dengan yang diinginkan. Atau dengan kata lain, sistem kontrol ini bekerja dengan prinsip feedback atau umpan balik. Informasi dari output akan dikembalikan ke input dan dibandingkan dengan sinyal acuan, lalu menghasilkan error. Nah, error inilah yang akan menjadi dasar acuan untuk pengaturan aksi kontrol. Nah, lalu kita masuk nih, apa itu sistem feedback? Feedback atau umpan balik adalah suatu operasi dalam sistem kontrol yang berusaha mengurangi perbedaan antara output sistem dengan output acuan dan melakukan koreksi berdasarkan selisih error tersebut. Jadi, feedback ini menggunakan informasi dari output sistem dan dikembalikan ke input dan dibandingkan dengan sinyal acuan dan menghasilkan error signal. Error signal inilah yang dipakai untuk mengatur aksi kontrol. Nah, feedback ini sangat penting karena menjadi penghubung antara output dan input sistem. Untuk mengatur ini digunakan controller, salah satunya adalah PID. Proporsional mempercepat respon integral, menghilangkan error steady state dan derivatif, menambah stabilitas serta mengurangi overshoot. Nah, lalu kita masuk nih, apa itu PID controller? PID controller adalah salah satu jenis pengendali yang paling banyak digunakan dalam sistem kontrol. PID sendiri merupakan singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif. Bagian proporsional bekerja dengan merespon error saat ini. Semakin besar error, maka semakin besar pula sinyal kontrol yang diberikan. Fungsi dari proporsional adalah membantu mempercepat respon, tapi tidak menghilangkan error steady state. Lalu ada bagian integral, yang bertugas mengakumulasikan error dari waktu ke waktu, sehingga mampu menghilangkan error jangka panjang atau steady state error. Fungsinya adalah menghilangkan error steady state, tapi bisa memperlambat respon. Lalu, ada derivatif, merespon laju perubahan error sehingga dapat mengantisipasi tren ke depan dan membantu mengurangi overshoot serta mempercepat stabilisasi sistem. Fungsinya adalah meningkatkan stabilitas dan mengurangi overshoot. Dengan menggabungkan ketiga aksi ini, PID controller mampu memberikan respon yang cepat, akurat, dan stabil, sehingga banyak dipakai di berbagai aplikasi, mulai dari industri, otomotif, hingga robotika. Lalu, ada tujuan sistem kontrol. Nah, tujuan sistem kontrol ini adalah mengatur perilaku suatu sistem agar sesuai dengan nilai atau kondisi yang diinginkan, menjaga stabilitas sistem terhadap gangguan, memperbaiki kinerja sistem, mengurangi kesalahan keadaan tunak, meningkatkan keandalan dan keamanan operasi sistem. Lalu, mengapa kontrol itu penting? Banyak proses fisik tidak dapat stabil tanpa kontrol. Contohnya adalah drone, robot, reaktor nuklir. Membuat sistem lebih adaptif terhadap gangguan dari luar, misalnya perubahan suhu, beban, dan tekanan. Membantu penggunaan komponen lebih murah, tetapi tetap menghasilkan performa yang lebih baik melalui umpan balik. Mendukung otomasi industri.
seperti produksi massal, efisiensi energi, kualitas produk yang konsisten. Lalu ada komponen utama sistem kontrol. Nah, ada apa aja sih di dalam komponen utama sistem kontrol? Nah, di dalam komponen utama sistem kontrol, yang salah satunya adalah set point. Set point adalah variabel acuan yang mencerminkan kondisi target yang ingin dicapai oleh sistem. Menurut Ogata, reference input adalah sinyal masukan yang harus dijaga kesesuaiannya dengan keluaran sistem. Lalu, bagaimana dengan karakteristik penting set point? Karakteristik pentingnya adalah harus berada dalam domain yang sama dengan sinyal keluaran agar bisa dibandingkan secara langsung. Dapat berupa nilai konstan, misalnya suhu 25 derajat Celcius, atau bervariasi terhadap waktu, misalnya kecepatan motor yang berubah mengikuti profil tertentu. Lalu harus dapat dipresentasikan dalam bentuk sinyal yang kompatibel dengan sistem pengendali, misalnya sinyal analog atau sinyal digital hasil konversi. Nah, sekarang kita akan membahas nih, bagaimana contoh pengaplikasiannya. Nah, dalam pengaplikasiannya, itu terdapat dalam sistem pendingin udara atau air conditioning system. Set point ditentukan oleh pengguna, misalnya 23 derajat Celcius. Sistem akan berusaha menyesuaikan suhu ruangan agar selalu mendekati angka tersebut, meskipun terjadi gangguan eksternal seperti perubahan suhu lingkungan. Lalu kita akan masuk yang selanjutnya, yaitu sensor. Nah, sensor merupakan perangkat yang mengukur keluaran sistem dan mengubahnya menjadi bentuk sinyal yang bisa diproses lebih lanjut. Dalam feedback control system, sensor berfungsi menghasilkan sinyal balik yang akan dibandingkan dengan set point pada titik pembanding. Lalu, ada fungsi utama sensor. Nah, fungsi utama sensor yaitu mengukur variabel proses seperti suhu, tekanan, kecepatan, posisi, aliran, dan lain-lain. Lalu ada mengonversi besaran fisik menjadi sinyal listrik atau digital agar dapat diproses controller. Menyediakan informasi real time agar sistem dapat segera mengoreksi perbedaan dengan set point. Lalu ada tantangan sensor nih dalam sistem kontrol. Apa aja sih tantangan sensornya? Nah, dalam tantangan sensor itu terdapat akurasi dan presisi. Sensor harus mampu membaca kondisi dengan kecelak yang tinggi, karena kesalahan kecil dapat menyebabkan sistem gagal mencapai target. Lalu ada waktu respon. Sensor harus cukup cepat agar dapat mengikuti dinamika sistem. Lalu ada kondisi lingkungan. Nah, sensor ini sering menghadapi keterbatasan fisik seperti suhu tinggi, getaran, atau korosi. Lalu contoh pengaplikasiannya. Nah, dalam pengaplikasiannya terdapat pada alat thermocouple atau RTD. Dalam sistem pemanas industri berfungsi untuk mengukur suhu aktual yang kemudian dibandingkan dengan set point agar heater bekerja sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya ini dalam komponen utama terdapat controller. Nah, controller ini adalah pusat pengambilan keputusan dalam sistem kontrol otomatis. Letaknya berada dalam error detector dan sebelum aktuator. Controller menerima sinyal error, yaitu selisih antara input referensi dengan output terukur dari kontrol signal. Sinyal ini nantinya diperkuat oleh amplifier dan dikirimkan ke aktuator agar plan atau sistem yang dikendalikan dapat beroperasi sesuai spesifikasi tanpa controller. Sistem kontrol tidak dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi, baik perubahan input, gangguan eksternal, maupun variasi parameter dalam plan. Jenis-jenis aksi kontrol. Yang pertama adalah on-off atau dua posisi. Menghasilkan sinyal kendali yang memiliki dua keadaan, aktif on atau non-aktif off. Kelebihannya adalah sederhana dan murah. Bagaimana dengan kekurangannya? Yaitu menghasilkan osilasi berulang sekitar set point. Lalu ada proporsional atau sinyal kontrol error. Jika error besar, maka
akan menghasilkan aksi besar. Jika error kecil akan menghasilkan aksi kecil. Kelebihannya mempercepat respon awal. Kekurangannya tetap menyisakan steady state error. Lalu ada integral. Sinyal kontrol integral error terhadap waktu. Kelebihannya menghilangkan error tetap atau offset. Kekurangannya bisa memperlambat sistem dan menimbulkan osilasi jika tidak hati-hati. Lalu ada derivatif. Nah, sinyal kontrol melaju perubahan error. Kelebihannya menambah redaman, mencegah overshoot dan mempercepat stabilisasi. Kekurangannya sangat sensitif terhadap noise sensor. Gabungan PI, PD, dan PID. Ya, dalam PI itu lebih akurat daripada P, baik sistem yang butuh tracking jangka panjang. Lalu PD, cocok untuk sistem yang perlu respon cepat tanpa overshoot. Lalu PID. PID ini adalah kombinasi dari PI dan PD, yaitu kombinasi yang paling seimbang dan banyak dipakai dalam industri. Lalu ada pengaplikasian controller. Nah, contoh pengaplikasiannya pada controller PID, yaitu motor DC yang menjaga kecepatan konstan meskipun beban berubah. Lalu ada furnace atau tungku pemanas, mempertahankan suhu tetap stabil meskipun terjadi fluktuasi pasokan listrik atau perubahan beban termal. Lalu ada cruise control pada mobil, yaitu menjaga kecepatan mobil sesuai set point meskipun jalan menanjak atau menurun. Nah, bagaimana dengan hubungan dengan rumuskan masalah? Nah, controller adalah penentu utama stabilitas, kecepatan, dan akurasi sistem kontrol. Pemilihan aksi kontrol, PID, atau kombinasi menentukan seberapa cepat sistem mencapai keadaan tuna, seberapa besar overshoot, dan seberapa baik sistem menghadapi gangguan. Lalu yang terakhir adalah aktuator. Aktuator adalah komponen eksekusi dalam sistem kontrol. Ia menerima sinyal kendali yang sudah diperkuat oleh amplifier, kemudian mengubahnya menjadi aksi fisik nyata yang mempengaruhi plan. Tanpa aktuator, sinyal kontrol hanya akan berupa informasi tanpa daya untuk menggerakkan sistem. Karena itu, aktuator sering disebut dengan otot dalam sistem kontrol, sedangkan controller adalah otak. Lalu, apa saja sih jenis-jenis aktuator? Yang pertama ada motor listrik, lalu catur motor, DC motor, atau pneumatik yang digunakan pada sistem aliran fluida. Cocok digunakan untuk plan yang butuh daya besar atau lingkungan yang mudah terbakar. Lalu ada heater atau elemen pemanas yang mengubah energi listrik menjadi panas yang digunakan pada furnace dan HVAC. Solenoid menghasilkan gerakan linear cepat yang umum dipakai untuk sistem on-off mekanis. Lalu, apa saja sih kriteria pemilihan aktuator? Nah, pemilihannya yaitu kecepatan merespon, harus sesuai dengan dinamika sistem. Lalu ada daya keluaran, cukup kuat untuk mempengaruhi plan. Lalu ada keandalan, tahan lama untuk operasi industri. Lalu ada kondisi lingkungan, misalnya pabrik di pabrik kimia harus tahan korosi dan aman terhadap bahan mudah terbakar. Nah, saat ini kita akan membahas tantangan teknis pada aktuator. Apa saja sih tantangan teknisnya? Yang pertama, delay mekanis, yaitu keterlambatan dalam merespon sinyal kontrol. Yang kedua, non-linearitas. Tidak semua aktuator merespon secara linear terhadap input. Yang ketiga, keterbatasan daya. Jika daya kecil, play tidak bisa dikendalikan sesuai spesifikasi. Selanjutnya ada contoh aplikasi nyata aktuator. Nah, contoh aplikasinya terdapat pada kartu kontrol di industri kimia. Nah, tujuannya untuk mengatur laju aliran cairan. Yang kedua, ada motor servo pada robot industri. Tujuannya untuk mengendalikan posisi lengan robot dengan presisi tinggi. Yang ketiga, ada throttle aktuator pada mesin mobil modern.
Tujuannya untuk mengatur suplai udara ke mesin secara elektronik. Lalu kita akan membahas hubungan dengan rumusan masalah. Apa sih hubungannya dengan masalah-masalah tadi? Nah, aktuator adalah titik-titik dalam rantai kontrol. Walaupun controller mampu menghasilkan sinyal kendali optimal, jika aktuator tidak responsif atau tidak sesuai spesifikasi, sistem kontrol akan gagal berfungsi dengan baik. Dengan kata lain, controller menentukan apa yang harus dilakukan. Aktuator yang benar-benar melakukannya di dunia nyata. Jadi, controller PID dan aktuator memiliki hubungan yang sangat erat. Controller memutuskan aksi, aktuator mengeksekusinya. Controller tanpa aktuator hanyalah teori, sedangkan aktuator tanpa controller hanyalah perangkat buta tanpa arah. Lalu kita akan membahas prinsip dasar PID. Nah, apa sih prinsip dasar PID? Nah, prinsip dasar PID atau proporsional integral derivatif yaitu proporsional memperbaiki kesalahan secara langsung. Integral menghilangkan kesalahan jangka panjang, dan derivatif memperkirakan perubahan agar sistem tidak berosialisasi. Nah, struktur PID controller yaitu ada KP atau ground proportional, mengatur besarnya respon terhadap error saat ini. Lalu ada TI, integral time, menyediakan error steady state dengan menjumlahkan error sepanjang waktu. Lalu ada TD atau derivatif time, memperkirakan error di masa depan, antisipasi perubahan, sehingga memperbaiki stabilitas dengan kecepatan respon. Nah, kita akan membahas fungsi utama setiap komponen. Yang pertama ada kontrol proporsional yang memberikan respons margin error dan memperbaiki kecepatan sistem tetapi tidak menghilangkan error steady state. Lalu ada kontrol integral yang menjamin error steady state sama dengan 0, tetapi tidak dapat memperlambat respon dan menyebabkan osilasi jika terlalu besar. Yang ketiga, ada kontrol derivatif yang menambahkan sifat prediktif atau meningkatkan stabilitas dan mempercepat peredaman osilasi. Gabungan ketiganya memungkinkan sistem memperoleh keseimbangan antara kecepatan, steady state, dan respon transient yang sangat baik. Lalu contoh sederhana. Nah, contoh sederhana implementasi dari PID controller pada kehidupan sehari-hari seperti pengendali suhu oven, di mana pada proporsional bila suhu lebih rendah dari target, pemanas akan langsung dinaikkan. Dan di integral, bila tetap ada selisih suhu dalam jangka panjang, maka pemanas dikurangi lebih awal agar tidak terjadi overshoot. Lalu ada derivatif. Bila suhu naik terlalu cepat, pemanas dikurangi lebih awal agar tidak terjadi overshoot. Lalu ada pada cruise control pada mobil. Nah, pada proporsional menambahkan gas ketika kecepatan turun dari set point. Lalu ada integral yang memperbaiki perbedaan kecepatan jangka panjang. Misalnya di jalan menanjak, mobil tidak lagi kehilangan kecepatan. Lalu ada di derivatif, yaitu mengantisipasi perubahan kecepatan mendadak. Lalu terdapat juga pada kontrol ketinggian drone, mana proporsional motor mempercepat baling-baling ketika drone terlalu rendah, dan integral memastikan drone tidak melayang di bawah set point dalam jangka waktu lama. Dan derivatif mencegah drone melonjak terlalu tinggi saat koreksi dilakukan. Lalu pada pengaturan level di air tangki industri, mana proporsional buka katup sesuai perbedaan antara level air aktual dengan level target. Dan integral, jika air tetap tidak mencapai target, katup dibuka lebih lama. Dan pada derivatif, bila level naik terlalu cepat, katup dikurangi lebih awal agar tidak meluber. Nah, lalu kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya. Nah, pada kelebihannya itu, pada sistem kontrolnya lebih sederhana dan efektif, mudah dipahami dan diterapkan, responnya cepat dan akurat. Dapat meningkatkan performa, mengurangi ketergantungan pada operator manusia, mengatasi gangguan, dan peningkatan stabilitas. Kekurangannya, tuning yang sulit untuk sistem kompleks, kurang efektif untuk sistem nonlinear, sensitif terhadap derivatif, kompleksitas desain, potensi ketidakstabilan,
biaya, dan ketergantungan sensitivitas terhadap model. Jadi kesimpulan dari pembahasan masalah tadi yaitu sistem kontrol modern, khususnya dengan pendekatan PID, proporsional integral derivatif, merupakan fondasi penting dalam menjaga kestabilan, akurasi, dan keandalan berbagai proses industri maupun aplikasi sehari-hari. Setiap komponen dalam sistem kontrol, mulai dari set point, sensor, controller, hingga aktuator memiliki peran saling melengkapi agar sistem dapat merespon gangguan dan mencapai kondisi yang diinginkan. Penggunaan PID controller terbukti efektif karena mampu mengkombinasikan kecepatan respon, menghilangkan error jangka panjang, serta meningkatkan stabilitas sistem. Meskipun terdapat tantangan dalam tuning dan keterbatasan untuk sistem nonlinear, penerapan PID tetap menjadi solusi paling banyak digunakan di industri karena keseimbangan antara kesederhanaan desain dan performa yang dihasilkan. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang prinsip dasar komponen serta ketahuan sistem kontrol sangat penting agar dapat merancang dan mengimplementasikan sistem otomasi yang efisien, stabil, dan adaptif terhadap berbagai kondisi. Mungkin sekian dari hasil pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya berserah diri. Sekian.